Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalin, saya Panji Pratama Suhardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya dari kelompok 6 akan membuat video pembelajaran tentang materi aktualisasi Pancasila, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Dr. Randa Ibu Luluk Fauzia, Magister Sains. Langsung aja ke videonya. Aktualisasi adalah proses mewujudkan nilai, potensi, atau ajaran ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks Pancasila, aktualisasi merupakan usaha kita untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap, perilaku, maupun tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, nilai Pancasila tidak hanya sebatas teori saja, tetapi harus kita aktualisasikan atau kita implementasikan ke dalam tindakan-tindakan nyata, seperti membantu teman yang sedang kesusahan, mengikuti musyawarah, menghargai perbedaan keyakinan, seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang aktualisasi nilai Pancasila, kita perlu tahu dulu apa itu nilai. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap baik, benar, dan berharga sehingga dijadikan pedoman dalam bertindak. Nilai bersifat abstrak, tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Nilai dibagi menjadi 4 secara umum. Nilai moral, yaitu pedoman baik buruk. Nilai etika, yaitu perilaku dalam bertindak. Nilai spiritual, hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai sosial, nilai hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, Pancasila itu merupakan nilai filosofisnya bangsa Indonesia. Apa sih itu? Artinya, Pancasila merupakan dasar hukum bagi negara Indonesia, pedoman bagi bangsa Indonesia, serta perilaku dan sikap yang mencerminkan bangsa Indonesia. Sehingga nilai ini, nilai Pancasila itu perlu diaktualisasikan agar kehidupan masyarakat lebih harmonis, adil, tentram, serta dapat mencerminkan kehidupan dan masyarakat Indonesia. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fondasi terdalam bangsa kita, yaitu nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadrizal Ilham Tangguh Aditya dengan NIM 400 403 246 20007 dari kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bu dosen Dr. Randa Luluk Fauzia, Magister Sains. Jadi Pancasila bukan sekedar teks yang kita bacakan saat upacara, melainkan landasan utama ideologi bangsa Indonesia. Secara filosofis, Pancasila memuat 3 tingkatan yang saling berkaitan. Yang pertama, nilai dasar yang bersifat universal. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental sebagai arah kebijakan. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis yang kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Pemahaman ketiga nilai ini
tidak dapat dipisahkan agar kita bisa menangkap makna utuh dari kelima sila yang ada. Mari kita bedah mulai dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan. Di sini ditegaskan bahwa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kompas moral kita. Nilainya bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga tentang kebebasan beragama, toleransi, dan pembentukan akhlak mulia yang menghargai perbedaan keyakinan. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu sila kemanusiaan. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia tanpa terkecuali. Aktualisasinya ada pada penegakan hak asasi manusia, sikap adil dan keterbukaan terhadap kebenaran untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan saling menghargai. Lalu pada sila ketiga, yaitu sila persatuan, kita diingatkan akan pentingnya menjaga keutuhan di tengah keberagaman suku, agama, budaya. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air adalah kunci untuk menjaga perdamaian serta ketertiban nasional di atas kepentingan golongan. Lalu untuk selanjutnya memasuki nilai kerakyatan, nilai sila kerakyatan, poin utamanya adalah penerapan demokrasi yang sehat. Kita diajarkan untuk selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Di sini kebijaksanaan sangat diperlukan agar kita mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Terakhir yaitu sila kelima, yaitu sila keadilan. Sila kelima ini menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki kesetaraan hak dan kewajiban di hadapan hukum. Nilai praktisnya terlihat dari semangat gotong royong dan rasa kepedulian sosial, dengan tujuan akhir menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan sejahtera secara merata. Namun, teman-teman dan penonton sekalian, kita harus jujur pada realita. Teori yang indah ini di dalam Pancasila masih menghadapi tantangan besar dalam aktualisasinya. Berdasarkan data siaran yang tunjukkan pada data siaran pers kebebasan beragama tahun 2024, kita melihat gambaran yang cukup memprihatinkan. Data menunjukkan adanya lonjakan intoleransi sebanyak 32,9% atau setara dengan 73 kasus. Selain itu, terdapat diskriminasi oleh negara sebanyak 50 kasus atau 22,5%, serta penggunaan pasal penodaan agama dan gangguan tempat ibadah yang masing-masing mencatat 42 kasus atau 18,9%. Angka-angka ini adalah alarm bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, belum sepenuhnya teraktualisasi atau terinternalisasi di masyarakat maupun dalam kebijakan negara. Kita masih butuh penguatan pemahaman, penegakan hukum yang lebih adil, dan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah. Nah, sebagai penutup, Pancasila hanya akan menjadi dokumen sejarah jika kita tidak menghidupkannya. Mari kita jadikan tantangan yang ada sebagai motivasi untuk terus berbenah, agar nilai-nilai luhur ini benar-benar menjadi realita dalam kehidupan berbangsa. Nah, untuk sesi dari saya, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barika Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dengan NIM lengkap saya 400403246200022 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Dr. Doktoranda Luluk Fauzia, Magister Sains 22 kasus. Lalu kita masuk ke implementasi Pancasila atau penerapannya, pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Nah, menghadapi tantangan seperti misalnya individualisme atau orang yang ingin apa-apa sendiri-sendiri dan tidak suka bergotong royong atau bekerja sama. Jadi arus informasi yang tak terbatas juga meningkatnya intoleransi, penerapan nilai-nilai Pancasila ini tuh di dalam kehidupan atau keseharian ini tuh makin penting buat kita sebenarnya. Kita makin butuh karena
Implementasi ini diharapkan mampu menjaga persatuan, memperkuat moral masing-masing warga negara, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah perubahan zaman. Karena kepedulian sosial juga di zaman sekarang semakin menurun. Jadi kita bahas dari yang pertama ada sila ketuhanan ya. Contohnya sila ketiga, yaitu menjaga toleransi saat teman berbeda keyakinan, misalkan keyakinannya berbeda dengan keyakinan kita, kita cukup menghargai dan jangan mengusik. Karena kita juga pasti tidak ingin diusik. Lalu beribadah dengan kesadaran bukan sekedar rutinitas. Jadi beribadah itu sebuah kewajiban, bukan sekedar formalitas atau rutinitas kalian sebagai umat agama tersebut. Lalu menjaga kebersihan dan lingkungan sebagai wujud syukur, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Lalu kita masuk ke sila kemanusiaan ya. Di situ ada membantu teman yang kesulitan, sudah standar kemanusiaan. Lalu tidak ikut perundungan, misalkan bullying, ada teman yang dibully, itu kita ikut membuli, itu sudah melanggar sila kemanusiaan. Dan bullying itu ada secara langsung atau bisa juga di media sosial. Lalu kita berani membela kebenaran ketika melihat ketidakadilan, itu juga termasuk sila kemanusiaan. Misalkan ada teman yang dibully, lalu kita membela, dan kita tidak diam, itu kita sudah masuk sila kemanusiaan. Misalkan ada teman kita yang ditindas, lalu kita diam saja, itu kita sudah melanggar sila kemanusiaan, walaupun kita tidak membuli atau menindas. Lalu ketiga ada sila persatuan, seperti gotong royong misalkan membersihkan atau memperbaiki fasilitas, lalu menghargai perbedaan pendapat, budaya dan kebiasaan, dan mencari informasi biar nggak ikut menyebarkan hoax, karena hoax di zaman sekarang sudah sangat berbahaya dan kita harus bersatu agar hoax tidak kemana-mana. Jadi sila keempat itu sila kerakyatan ya, yaitu seperti yang tadi saya bilang, yaitu bermusyawarah untuk mencapai mufakat, karena semua bisa dirundingkan, semua bisa dibicarakan, dan jangan semaunya sendiri. Karena dengan bermusyawarah dengan bijak untuk mencapai kesepakatan atau mufakat tersebut, itu bisa menyelesaikan masalah yang tidak merugikan bagi pihak manapun. Juga bisa menghargai pendapat meski berbeda dengan pandangan pribadi dan menyampaikan aspirasi atau kritik dengan cara santun. Lalu yang terakhir ada sila keadilan, ya, contohnya misalkan bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam pembagian tugas atau tanggung jawab. Kita memukul sama rata setiap orang, kita tidak membeda-bedakan si A, si B, dan si C. Kita juga menjaga fasilitas umum biar tetap rapi dan layak digunakan, juga kegiatan sosial yang bermanfaat, dan menghormati hak setiap orang atau hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi setiap orang sebenarnya punya kesempatan yang sama. Tidak ada privilege di tiap orang. Kita semua sama. Itulah yang dimaksud implementasi atau penerapan sila kelima dari Pancasila. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi sebenarnya Pancasila itu bukan cuma sekedar teori hafalan atau Pancasila, satu ketuhanan, dua kemanusiaan, dan seterusnya. Tetapi, Pancasila itu janji kebangsaan dan kompas moral yang harusnya kita aktualisasikan, kita implementasikan, kita terapkan, kita aplikasikan secara nyata melalui 3 lapisan nilai dasar, instrumental, dan praksis yang sudah terwujud di dalam tindakan seperti toleransi, gotong royong, dan juga musyawarah. Di tengah-tengah tantangan era digital dan globalisasi yang mengancam persatuan, tanggung jawab untuk menjaga relevansi Pancasila berada di pundak generasi penerus dengan cara bijak, menyaring informasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas individualisme. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, seperti tadi saya bilang musyawarah untuk mufakat, juga dengan menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai napas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia juga gak hanya mampu bertahan sebagai bangsa yang utuh di tengah berbagai dinamika, tapi Indonesia juga dapat berkembang menjadi bangsa yang besar dan bermartabat apabila semua warganya kompak untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya sehari-hari.